Bapa kami yang ada di dalam Bapa kami ada di dalam surga yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak henti-hentinya selalu mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan malam hari ini ya Tuhan. Engkau tetap menyentuh hati kami ya Tuhan, sehingga kami tetap mempunyai kerinduan untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi ya Tuhan setiap yang bertugas daripada tim Keset pada malam hari ini ya Tuhan, baik WL, baik chatkeeper, baik host, maupun penata layanan sehingga acara ini terselenggara oleh PD Keset ya Tuhan. Dan Engkau juga berkati ya Tuhan para jemaat yang hadir pada malam hari ini untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau urapi juga ya Tuhan para pesaksi, pembicara, sehingga apa yang disampaikan semuanya berasal dari Engkau, dan juga bisa memberikan berkat kepada kami semua para jemaat daripada PD Keset, sehingga kami mendapatkan makanan rohani, dan kami tidak pernah sia-sia karena kami selalu mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, acara ini segera kami mulai. Kiranya Engkau mengurapi semuanya ya Tuhan, menjadi berkat bagi kami pada malam hari ini, acara bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa hanya dalam nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rudi. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya saat ini juga malaikat, saat kita menyembah Tuhan, malaikat di surga pun ikut bersama kita menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya mau ajarkan Bapak Ibu satu pujian, mungkin belum pernah kita nyanyikan ya. Pujian ini judulnya Cinta. Cinta yang sejati itu siapa yang mengajarkan? Tuhan Yesus Kristus. Saat beliau mati di kayu salib dan berikan hidupnya, ini nak hidupku, aku mati buat engkau, berikan keselamatan. Itulah cinta yang sejati saudara. Cinta yang tidak menuntut, tapi cinta yang memberi. Haleluya. Seiring ku jalani hidup ini, ku sadar semua hanya anugerah-Mu Tuhan. Yes, ajarku cintai didikan-Mu, ukirkan karya-Mu di hidupku ya Tuhan. Hati ini, jiwa ini merindukan-Mu, hasrat ini, gelora ini, inginkan cinta-Mu. Jangan biarkan ku berpaling, jangan lepaskan hidupku. Cinta-Mu membuat ku bertahan, cinta-Mu membuat ku berlari. Yes, salib-Mu membuat ku mengerti arti dari cinta sejati. Cinta-Mu membuat ku bertahan, cinta-Mu membuat ku berlari, melepaskan semua yang ku sukai. Kasih-Mu puaskan rinduku. Kita pujikan dari awal. Seiring ku jalani hidup ini, ku sadar semua hanya anugerah-Mu Tuhan. Yes, ajarku cintai didikan-Mu, ukirkan karya-Mu di hidupku. Hati ini, jiwa ini merindukan-Mu, hasrat ini, gelora ini,
cintamu, cintamu membuatku bertahan. Yes, cintamu membuatku berlari. Salibmu membuatku mengerti arti dari cinta sejati. Cintamu membuatku bertahan. Cintamu membuatku berlari, melepaskan semua yang ku sukai. Kasih-Mu puaskan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Seiring ku jalani hidup ini, ku sadar semua hanya anugerah-Mu Tuhan. Benar Tuhan, ajarku cintai didikan-Mu, ukirkan karya-Mu di hidupku. Hati ini, jiwa ini merindukan-Mu. Hasrat ini, gelora ini, inginkan cinta-Mu. Jangan biarkan ku berpaling, jangan lepaskan hidupku.
Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada dalam rancangan-Nya Tuhan yang ajaib dan sempurna. Thank you Tuhan. Bahkan saat kami di dalam kandungan orang tua kami, Engkau sudah mengenal kami. Dan Engkau memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan, selamanya hidup kami milik-Mu Tuhan. Kalau kami suruh membalas kebaikan Tuhan, kami tidak sanggup, teramat sangat banyak. Yang bisa kami lakukan, ini hidup kami untuk Tuhan. Semua aspek hidup kami milik-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa penuh. Cinta-Mu membuatku bertahan. Cinta-Mu membuatku berlari. Salib-Mu membuatku mengerti arti dari cinta sejati. Cinta-Mu membuatku berlari.
kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Katakan kasih sayang-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Yes, kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Sorak-sorai bagi kasih setia Tuhan sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau yang mengajarkan kami Tuhan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang berkuasa menentukan jalan hidupnya. Bahkan orang yang berjalan pun tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Tapi kami Tuhan, oleh kami umat-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu dan perkenanan-Mu Tuhan, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kami. Dan langkah-langkah kami adalah from glory to glory. Sebab itu Tuhan, selamanya Tuhan kami akan sorakkan Tuhan, God is good, God is great, God is good, God is great. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yeah. Sampai hidup kami bersaut-saut dengan surga. Oh, oh. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, yes, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Amin. Diselamatkan untuk menyembah Tuhan Yesus, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, yes, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, sembada dengan surga. Amin. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, senada dengan surga. Haleluya. Kata satu frekuensi dengan Tuhan. Oh, haleluya. Yeah. Say, Tuhan Engkau hadir. Amin. Kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Thank you Tuhan. Hey, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Yeah. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia.
Bu Mita suaranya silakan dibuka mic-nya. Bu Mita. Signal. Unmute. Signalnya. Enggak, itu Bu Mita ada garisnya, berarti mic-nya itu ada garisnya, berarti tertutup. Unmute Bu, mohon di-unmute. Kita pakai 2 handphone Bu Dia kayaknya. Yang satu memang di-unmute, yang satu yang dibuka kayaknya. Yang ada gambarnya Bu Mita. Kayaknya yang audionya yang bermasalah. Kalau yang gambar itu memang nggak keluar suara. Yang audio Mitanya tadi yang bermasalah kayaknya. Ini Pak Fran bisa ambil alih. Enggak, itu dia. Tes. Nah ini, ya oke Mita silakan Mit. Siap. Saya serahkan kepada host. Silakan host. Luar biasa ya Pak Rudi. Puji Tuhan buat pujian Bu Mita yang luar biasa yang membuat surga bergembira ya. Surga bersorak-sorai. Begitu ya Pak Rudi? Untuk Bapak Ibu semua, selamat datang, selamat bersekutu di dalam tubuh Kristus ya dalam persekutuan malam hari ini. Saya bersama Pak Rudi Timothy. Silakan Pak Rudi disapa para audiens. Mungkin agak bermasalah ya, nggak keluar nih suara Pak Rudi. Baiklah, sambil mungkin Pak Rudi memperbaiki audionya, malam hari ini kita akan mendapat kesaksian yang luar biasa dari seorang bapak yang bernama Pak Rido Palevi Wahid. Beliau adalah seorang wira swasta atau wirausaha yang berdomisili di Surabaya, tetapi sekarang beliau ada di Papua. Apakah Pak Rido sudah siap untuk bersaksi buat Tuhan? Pak Antoni, apakah Pak Rido siap ya? Mungkin ada kendala koneksi, Bu. Tadi WA, ini kayaknya di sana karena di luar pulau, sepertinya ada kendala koneksi, Bu. Baiklah. Belum masuk lagi. Belum masuk ya? Belum masuk. Iya, tadi sempat masuk. Iya, Ya, karena betul. saat ini beliau sedang berada di Papua, jadi mungkin signal agak susah ya. Silakan mungkin Pak Rudi akan menyapa para audiens. Oh, ya. Pak Rudi. Nggak apa-apa, mungkin kalau signalnya jelek mungkin Bu Dia bisa ambil alih. Ya. Mungkin satu lagu dulu, satu lagu lagi, terus mungkin dari partisipan ada yang mau langsung kesaksian juga boleh lah, kita membuka. Ya. Baik. Silakan mungkin Ibu Mita boleh satu buah lagu lagi ya Bu Mita. Mari kita puji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Haleluya. Siap, saya percaya saat kita memuji Tuhan, malaikat di surga juga ikut memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Bisa di tangan semua, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hey, hey, hey. Woo. Sama-sama katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran, yes. Dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, yes. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal, yes. Katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, yeah. Aku percaya, amin, yes. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan glory, glory, haleluya, yeah. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam
kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Yes, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya keselamatan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, jangan cari Allah yang lain ya. Jangan cari keselamatan yang lain, hanya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, ada keselamatan kekal. Amin. Haleluya. Silakan Bu Dia, saya serahkan pada host. Terima kasih Bu Mita, luar biasa. Satu-satunya jalan keselamatan kita adalah Yesus Kristus. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus ya Bu Mita. Kita tetap setia mengikut Yesus. Bagaimana Pak Rudi, sudah audionya? Tes bisa didengar? Silakan. Bisa, bagus Pak. Iya. Tadi gangguan sinyal dari sore saya sudah khawatir ini. Nanti gimana ini jadi host ini? Ya, Bu Mita itu, sorry, Ibu Dia itu, Pak Rido nggak bisa kayaknya ya? Iya. Sekarang ya mungkin karena beliau tadi sudah WA ke Pak Antoni kalau signal agak terganggu. Mungkin sekarang dari para jemaat, Pak Rudi. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang mau memberikan berkat kesaksian. Silakan, boleh raise hand, langsung nanti bersaksi buat Tuhan. Waktu dikasih sekitar paling lama 5 menit ya Pak Rudi ya? Iya, 5 Bagi-bagi menit. berkat Ya. buat kita semua. Ya, waktu terus berjalan. Silakan. Ini dari ada 50 nih Pak. 50. Ya, Maaf, persis ya, ini angkanya 50 nih. Mungkin ada satu aja ya raise hand, bisa nih, cukup 5 menit. Mungkin saya mulai dari saya, Bu Dia ya kayaknya ya. Karena Bapak-bapak, Ibu-ibu masih malu-malu. Iya. Ya, shalom semua Bapak-bapak, Ibu-ibu. Shalom. Para jemaat yang dikasih di dalam PDKZ. Saya memperkenalkan diri, nama saya Rudi. Tadi sebetulnya yang kesaksian adalah Pak Rido, tetapi beliau ada di luar pulau, di Papua. Jadi mungkin sinyal juga buruk. Saya yang di Surabaya juga sinyalnya aja nggak bagus, apalagi di luar pulau. Jadi sedikit kesaksian ya bahwa saya di dalam dunia pelayanan ini sudah lama saya terjun di dunia pelayanan. Tetapi saya selama ini kan tidak merasa tidak merasa apakah pelayanan ini sebetulnya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan saya. Nah, saya itu mencari jati diri saya sampai saya itu bertanya introspeksi pada diri sendiri. Apakah saya ini kalau bersaksi membuat Tuhan senang ataukah membuat hati saya yang senang? Nah, itu pertanyaan itu berkecamuk di dalam dunia pelayanan saya. Sampai akhirnya saya menemukan satu dalam proses yang panjang, saya menemukan bahwa memang sesungguhnya ini pelayanan bukan dari gagah kuatnya saya, gitu loh, bukan untuk saya pamer, gitu loh. Tetapi memang saya ini memang ada sukacita. Dan itu teman-teman saya yang selalu ngajak saya dalam pelayanan keluar kota atau keluar pulau, itu tidak pernah saya itu menolak. Dalam arti saya itu memang ada sukacita, jadi bukan terpaksa atau memang untuk gagah-gagahan dilihat orang untuk waduh kayaknya rohani ya Rudi ya, gitu. Itu bukan itu ternyata. Memang saya sungguh-sungguh memang dari hati saya itu ada sukacita. Seperti hari Minggu kemarin saya pelayanan ke Mojosari berdua dengan teman saya. Di situ saya merasa sangat terberkati karena gereja kecil itu begitu miskin ya. Jadi kasihan gitu loh. Nah, jadi kita itu kemarin ke sana selesai ibadah dari gembala mengajak kita untuk makan siang. Saya itu menolak sebetulnya. Tetapi teman saya itu menyenggol saya. Jangan ditolak, Pak, nanti dikira kita menghina.
Oh ya udah, kita makanlah, makan bertiga. Itu saya bisa merasakan sukacita dengan lauk yang begitu sederhana. Hanya tahu tempe dan sup ayam atau sup apa, sayur-sayuran aja. Dan itu saya bisa menikmatinya dengan makan dengan sukacita. Dan mungkin hamba Tuhannya juga bersama dengan kita tuh juga sukacita karena kita mau ya makan yang begitu sederhana. Saya bilang Pak Gembala, tidak usah khawatir Pak. Kami ini pelayanan bukan untuk gagah-gagahan, tapi kami ini menikmati dan kami berterima kasih. Di dalam keadaan seperti ini, Bapak masih menyiapkan makanan untuk kami. Dan kami sangat menikmatinya dan sangat sukacita. Nah, di sanalah saya merasakan, aduh, ini Bapak Gembala ini gimana ya? Yang dimakan itu cuma nasi, makannya itu bersih, nasi yang keluar dari dari jalurnya itu ditata dengan sendok, dirapiin, terus diambil dengan sendok, disuapin. Saya membayangkan, aduh, ini kasihan juga ini Gembala ini ya. Tapi dia ternyata tetap melayani Tuhan dengan segala keterbatasannya dan ada sukacita. Dan kami pun yang datang ya juga sukacita dan membawa kabar baik untuk para jemaat yang ada di sana. Itulah yang saya alami dalam proses kehidupan, dan introspeksi itu perlu di dalam dunia pelayanan karena kita ini kadang-kadang tidak sadar bahwa kita ini sebetulnya pelayanan atau melayani diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi kemuliaan kita sendiri. Itu kita butuh introspeksi. Kenapa? Kita tidak sadar bahwa kita itu keliru di dalam pelayanan. Bukan Tuhan yang kita muliakan, tetapi kita. Demikian jemaat Bapak Ibu sekalian, PDKZ, kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ibu Dia, silakan. Luar biasa, puji Tuhan ya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan ya. Puji Tuhan, Amin. luar biasa memberkati kita semua Pak. Memang ya kadang-kadang kita nggak merasa, kadang-kadang kita itu melayani itu untuk siapa sih? Untuk Tuhan atau untuk kesenangan kita? Seperti itu ya. Tapi kita sudah mendengarkan kesaksian dari Pak Rudi. Betul Pak, kita itu selalu harus introspeksi supaya kita itu tidak keluar jalur. Nanti jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan ya. Seperti Betul. itu. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Ya, sama-sama Ya. Ibu Dia. Ya. Pak Rudi. Kita masuk ke sesi foto kayaknya ya, sekarang ya. Baik. Foto Pak Sofian ya. Heri. Pak Heri ini. Foto Heri. bersama Pak Heri. Ya, silakan Pak Heri. Mungkin semua dikasih love ya, emoji love, emoticon love. Emoji. Iya, oke Bapak Ibu, ini ada 3 slide. Oke, saya foto ya. Senyum Bapak Ibu, tolong di open cam. Ya, masih ada 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Dia. Baik, terima kasih Pak Eri sudah bantu memotret kita semua yang hadir pada malam hari ini. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau saksi lagi setelah firman Tuhan masih bisa ya. Nah sekarang shalom untuk Pastor Fengki Maukar. Ya, shalom Pastor Fengki. Ya. Nah, shalom semuanya, puji Tuhan. Shalom. Ya. Sebelum kita baik, mendengarkan, Bu Dia, kita lanjut acaranya ya. Kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Pak Rudi untuk membacakan profil Pastor Fengki dulu atau pujian dulu ya? Saya bacakan dulu, nggak apa-apa ya? Baik. Ya, silahkan Bapak. Ini pembicara kita malam hari ini, Pastor Fengki Maukar. Beliau adalah gembala dari Gereja BES. Saya waktu di Bali juga saya beberapa kali ikut ibadahnya Gereja BES di hotel di Sunset Road. Adapun Gereja BES mempunyai banyak cabang di kota-kota besar ya, yang bisa saya sebutin di Jakarta, Surabaya, Manado, Makassar, Palembang, Australia, bahkan di Afrika, Zimbabwe, dan juga yang paling dekat adalah di Singapura. Bapak Fengki mempunyai multi talenta. Beliau selain pengkhotbah, beliau juga bisa menulis buku-buku rohani. Salah satu beberapa bukunya adalah Pencuri Tata Allah. Yang kedua, Masalah adalah Berkat. Dan beliau mempunyai talenta lain, yaitu mengarang lagu yang
bukti cintamu itu yang mungkin kita dengarkan waktu kita membaca atau mendengarkan slide flyer daripada undangan PD Keset itu. Demikian Ibu Dia sekilas profil daripada Pastor Franky Maukar. Baik, terima kasih. Nanti kami mohon Ibu Mita menyanyikan sebuah lagu. Setelah itu kami mohon yang berdoa untuk firman Tuhan. Siapa, Pak Rudi? Pak Yahya. Iya, Pak Yahya ada ya? Pak Yahya, Pak Yahya hadir. Hadir. Baik, silahkan Ibu Pak Mita Yahya, untuk menyanyikan sebuah lagu. Mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. And I stand in awe of you. Yes, I stand in awe of you. Holy God, to whom I praise is due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you. Yes, I stand in awe of you. Holy God, to whom I praise is due. I stand in awe of you. Katakan lebih lagi, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan hati-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan Yesus sampai selamanya. Saya serahkan pada Pak Yahya. Silakan Pak Yahya. Pak Yahya tidak ada. Oke, saya akan berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami jemaat PD Keset pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, boleh menyanyi, boleh meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Engkau memberkati setiap hamba-hambamu yang bertugas pada malam hari ini Tuhan. Baik Ibu Mita yang sudah membawakan kami di dalam puji-pujian Tuhan luar biasa. Tuhan berkati, Tuhan
makin urapi pelayanan beliau Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau juga memberkati setiap kami yang sudah hadir Tuhan. Baik Pak Rudi, Timothy juga yang tadi sudah bersaksi, Tuhan urapi, Tuhan makin pakai kehidupannya menjadi alat-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih jika sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Pastor Frankie Maukar. Tuhan, Engkau berfirman Tuhan lewat beliau untuk kami semua sidang jemaat-Mu pada malam hari ini. Tuhan urapi, Tuhan berkati, biar Roh Kudus yang berkarya Tuhan, supaya menanamkan setiap kebenaran firman Tuhan untuk kami dengar, untuk kami lakukan, dan untuk kami mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom semuanya, puji Tuhan. Ya, shalom saudara kita WL, ya, Bu Mita maupun saudara kita Pak Frans, Bu Dia, Pak Rudi, Pak Hadi maupun Bu Yuliana. Puji Tuhan, saudara, kita hari ini masuk di dalam satu materi, yaitu tentang akhir zaman. Akhir zaman terlalu luas, saudara, jadi mungkin saya akan ambil beberapa poin-poin yang penting saja. Karena itu biasanya kita akan melihat bisa beberapa sesi. Ya, itu pertama saya ambil dalam konteks pengangkatan. Pada 4-5 tahun yang lampau, ya, ketika saya tidur, malam-malam itu nama saya dipanggil, suaranya cukup keras sepertinya menggema di seluruh dunia, saudara. Dan saya tersentak mau bangun, tidak bisa bangun. Saat itu ada suara berkata bahwa akan ada pengangkatan. Pengangkatan, rapture. Dan jemaat harus disiapkan, yang tertib, yang sungguh-sungguh, yang tulus, dan sebagainya. Itu saya diam-diam saya bawa cerita kepada istri, anak, dan satu hamba Tuhan dari gereja kami juga. Saya diamkan selama 2 tahun karena itu perlu peneguhan. Pada tahun selanjutnya, ada satu orang yang mendapatkan mimpi juga, seorang anak muda di gereja Bes Surabaya juga. Dia mendapatkan penglihatan bahwa kami semua berbaris di satu ruangan yang besar. Kemudian saya memberikan aba-aba, dan pada saat itu, waktu berdoa, dan setelah amin, dia buka mata, sebagian sudah lenyap. Dan kemudian dia cari di ruangan itu, demi ruangan yang besar-besar semuanya, tidak ada. Akhirnya mereka menangis bahwa mereka tahu mereka tertinggal. Kemudian itu membuat kami menjadi peneguhan yang pertama. Tidak lama lagi, 6 bulan kemudian, seorang pekerja kami dari gereja Bes yang ada di Jakarta mendapatkan juga hal yang sama, yaitu dia melihat 2 gedung. Satu gedung di mana saya bersama dengan jemaat, banyak sekali, dan satu gedung dia dengan orang-orang yang lain. Waktu dia lihat gedung di mana saya ada bersama dengan banyak orang jemaat juga, tiba-tiba dia melihat itu, yaitu terangkat, kita itu terangkat. Saya terangkat sama orang-orang itu terangkat pelan-pelan naik ke atas. Terus dia berteriak-teriak gitu, saudara, sambil menangis bahwa dia tidak mau ditinggal. Itu hal kedua. Dan hal ketiga adalah seorang hamba Tuhan dari gereja kita juga. Dia mendapatkan satu mimpi juga, bahwa akan ada pengangkatan dan yang tidak sungguh-sungguh akan ditinggalkan. Dan ternyata dia mendapatkan dirinya ditinggal. Padahal dia aktif pelayanan, juga berkorban. Dari situ dia menceritakan bahwa saya tertinggal. Jadi 3 orang yang mendapatkan ini tertinggal semua. Dan satu hamba Tuhan kemudian yang terakhir, dari gereja Bes juga, saudara. Nah, cukup senior, dia mendapatkan juga hal yang sama. Yaitu bahwa akan ada pengangkatan, dan dia melihat banyak yang diangkat. Sedangkan, saudara, dia dan beberapa orang itu tidak terangkat. Padahal dia aktif pelayanan. Dari sini kita tahu bahwa pengangkatan itu tidak lama.
Saya tidak mengatakan berapa waktunya karena tidak ada yang tahu. Tetapi saudara mungkin tidak sampai 20 tahun, mungkin juga tidak sampai 15 tahun. Mengingat saudara dunia sudah dalam kondisi seperti ini, makanya saudara kita ini mau tidak mau harus punya pemikiran. Apakah pelayanan kita, apakah ibadah kita itu berkenan kepada Tuhan? Apakah pelayanan kita, apakah ibadah kita ketika ada pengangkatan kita bisa diangkat? Saudara tidak boleh bicara dengan iman saja. Oh, kau pasti diangkat dong, percaya Tuhan. 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh itu sama-sama. Jadi tidak bicara saudara bahwa kami percaya atau tidak. Tapi yang bicara adalah bijaksana dan berjaga-jaga. Tentunya juga kalau kita melihat, yaitu tentang hamba yang jahat, hamba yang baik. Maka hamba yang jahat juga sudah ditinggal, hamba baik akan diangkat juga. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 24, kalau saya dibuka dulu, ada 2 orang, satu diangkat, satu ditinggal. Itu di dalam satu rumah. Bahkan di ladang 2 orang sedang bekerja, satu diangkat, satu ditinggalkan. Artinya, saudara, dari sini kita melihat peluang untuk diangkat itu 50-50. Bagi orang percaya, sebagian diangkat, sebagian ditinggal. Kita tidak bisa katakan yang diangkat 95%, yang ditinggal 5%. Karena itu tidak ada di dalam Alkitab, tetapi Alkitab mengatakan jika ada 2 orang, satu diangkat, satu ditinggal. Jika ada 10 orang gadis, 5 diangkat, 5 ditinggal. Berarti kita melihat itu kansnya itu adalah 50-50. Taruh. Ya, saya teruskan kembali, saudara. Jadi di sini kita harus introspeksi diri, saudara. Melalui Zoom ini saya kira kita tidak mungkin senantiasa. Kita tidak mungkin bisa berjumpa dalam Zoom setiap saat. Yang saya berdoa, apa yang saya harus bicarakan dalam waktu 45 menit yang lucu, yang bagus, yang menarik, yang memotivasi orang, apakah yang membuat orang itu sadar dan mau berjaga-jaga, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Akhirnya kita berpikir, saudara, apakah kita ke gereja itu mencari Tuhan atau mencari gedung? Banyak orang pelayanan ataupun jemaat biasa, ya pokoknya saya ke gereja, Pak, yang terdekat sini, yang enak, yang nyaman, yang tidak repot. Nah, dari situ akhirnya kita ini mencari gereja, bukan mencari Tuhan. Kita tidak mencari firman, mencari orang. Kita mencari kenyamanan, bukan mencari kebenaran firman Allah. Ini yang terjadi, termasuk pelayan Tuhan, saudara. Mungkin dia dalam pelayanan, akhirnya dia tidak melayani lagi, atau mungkin dia punya kesibukan karena diberkati, atau mungkin karena satu hal dia kecewa, akhirnya dia ya sudah, pokoknya aku kan ke gereja cukup. Nah, inilah saudara alasan-alasan yang sering dipakai bahwa sebenarnya kita itu mencari gereja, bukan mencari Tuhan. Kalau orang mencari Tuhan, saudara, dia cari sesungguhnya. Dia cari firman yang menyadarkan kita, yang membuat kita sadar dan berjaga-jaga. Sehingga kita, saudara, boleh memperbaiki iman kita terus-menerus, memperbaiki motivasi dan hati nurani kita. Kita lihat dulu 1 Korintus 15 ayat 53 dan 54. 1 Korintus 15 ayat 53 dan 54. Kalau bisa dibuka, kalau tidak saya bacakan langsung. Ya, saya bacakan aja langsung. 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang dapat binasa ini, tubuh dan daging, harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu tubuh kemuliaan. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Artinya yang fana dan yang kekal. Jadi yang saudara yang fana ini ya, harus mengenakan yang kekal. Ya, tubuh jasmani ini harus juga mengenakan tubuh surgawi, tubuh kemuliaan.
Walaupun kita masih punya tubuh jasmani, tapi kita mengenakannya, saudara, melalui yaitu dengan tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi. Melalui satu proses tentunya, yaitu daging kita harus dikikis, roh kita harus hidupkan. Bahkan kita yang fana ini, harus mengenakan yang kekal. Artinya, saudara, darah dan daging tidak mendapatkan bagian dari kerajaan surga. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Sebab itu kalau kita melihat, saudara, apa yang kekal, yang sekarang yang kita tahu, yang kekal itu roh, bukan daging. Yang kekal itu firman. Dunia ini tidak kekal, dunia akan hilang. Dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan mencari kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Apa yang kekal, saudara? Yang kekal adalah Tuhan, Roh Kudus, Tuhan, firman. Itu kekal. Kenapa kita tidak mengisi yang fana ini dengan yang kekal, yaitu firman? Jadi bukan ke gereja, bukan hanya bergereja, saudara. Bukan sekedar melayani, bukan sekedar, ya saudara, kita, ya pokoknya kita cari aja yang kita senang, bukan apa yang Tuhan senang. Ini satu kesalahan yang fatal yang perlu kita pikirkan. Akhirnya juga kita harus tahu, saudara, bahwa yang kekal itu kasih. Jadi karunia-karunia itu akan tertinggal. Dikatakan pengetahuan akan lenyap. Nubuatan akan berhenti. Bahasa roh, saudara, itu juga akan berhenti. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Walaupun aku bisa berbahasa malaikat atau bahasa roh, dan berbahasa seluruh bahasa dunia, semua bahasa, tetapi kalau tidak punya kasih, sama seperti canang, gong yang gemerincing. Walaupun aku punya iman sempurna, punya hikmat, bisa memindahkan gunung, punya hikmat, punya nubuatan, punya mujizat, kalau nggak punya kasih, tidak ada gunanya. Walaupun aku memberikan hartaku kepada semuanya untuk Tuhan, sampai tubuhku mati terbakar sekalipun, kalau nggak punya kasih, tidak ada gunanya. Jadi itulah saudara yang kekal. Jadi jangan kita menggembar-gemborkan karunia kita, tetapi marilah yang kekal itu firman. Kita kembali ke ajaran Yesus, back to Jesus teaching, yang penuh dengan kasih, yang mengajar kita mencari Tuhan, kerajaan surga dan kebenarannya, yang dikaruniai Roh Kudus, saudara, yang mengajarkan kepada kita begitu banyak hal. Janganlah saudara kita ini menjadi Kristen kanak-kanak yang disebutkan Matius 25 itu gadis bodoh. Kenyataannya memang banyak. 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yaitu tubuh kita, mulai pelan-pelan proses kepada tubuh kemuliaan, dan hidup kita diisi dengan firman, ajaran Yesus, karakter Kristus, Roh Kudus diam di dalam hati kita, dan Kristus yang kita cari, bukan orang, bukan asal ke gereja. Maka dikatakan, dan Please. Signalnya jelek. ya saya teruskan kembali, memang signalnya. Jadi kita harus kembali kepada ajaran Yesus, karakter Kristus, dan hidup ini menjadi rumah Roh Kudus, dan Kristus yang kita cari di gereja. Jangan lagi mencari
3 perang yang akan kita hadapi di dunia ini. Perang pertama, itu semua orang Kristen akan mengalaminya. Dan perang kedua, itu orang yang tertinggal, tidak mengikuti pengangkatan, dan orang Israel yang akan mengalaminya. Dan kemudian perang ketiga, itu tidak ada lagi orang Kristen, tetapi iblis dan pengikutnya melawan Kristus. Dan saat itu kita memerintah. Yang ketiga ini kita memerintah. Semua orang Kristen yang diangkat ini sudah masuk ketiga ini. Memerintah. Semua orang Kristen yang tertinggal dan yang tetap percaya Tuhan walaupun dalam penganiayaan, termasuk orang Israel, dia masuk sini. Tetapi yang murtad, yang tidak tahan, dia tidak masuk di ketiga ini. Nah, ketiga ini adalah, saudara, perang Gog dan Magog. Gog dan Magog. Saya menjumpai banyak pendeta-pendeta berkata, inilah Gog Magog sekarang ini, yaitu antara saudara Rusia, Gog itu Rusia, Magog itu Cina, itu disimbolkan oleh Kristen Barat, saudara, untuk menyudutkan komunisme. Nah, inilah yang namanya kalau Kristen dicampur politik jadi seperti ini. Padahal Gog dan Magog itu tidak ada hubungannya dengan sekarang. Perang Gog dan Magog itu adalah perang akhir zaman. Setelah pengangkatan, dan kemudian yang ditinggal itu, saudara, disaring melalui perang Harmagedon. Israel itu mencari Tuhan dan percaya Tuhan. Ada yang tidak kuat, murtad, ada yang percaya, mati syahid. Baru kemudian ada yang namanya, saudara, yaitu kita memerintah 1000 tahun. Nah, selama 1000 tahun inilah, kemudian setelah selesai, iblis dilepaskan. Maka iblis menyesatkan orang-orang yang kita perintah, yaitu bukan orang Kristen, tetapi orang dunia yang hidup saat itu karena kita memerintah. Sama seperti dikatakan bahwa satu perumpamaan, bahwa seorang tuan memberikan 10 mina kepada 10 orang, masing-masing 1 mina. Ada yang menghasilkan 1 mina menghasilkan 10, maka Tuhan memberitahu kepada dia, engkau memerintah 10 kota. Ada yang mengembangkan sampai 5 mina menjadi, saudara, dari 1 menjadi 5. Dia memerintah menguasai 5 kota. Dan ada yang punya 1 mina tapi tidak dikembangkan. Akhirnya dia diambil dan dibuang. Sehingga dia tidak memerintah. Inilah orang yang tidak termasuk di dalam pemerintahan. Orang yang tertinggal, orang Kristen yang tidak mengembangkan talenta atau minanya. Dan ini orang yang punya talenta, yang punya mina, punya kepercayaan dari Tuhan. Orang yang dipanggil termasuk orang yang, saudara, yang dalam tanda petik, yaitu orang yang dipilih untuk mengembangkannya. Dan jangan sampai saudara mendengar banyak-banyak berita. Akhirnya, inilah sekarang perang Gog Magog, jauh sekali, saudara. Saudara lihat itu, kalau perang Gog Magog itu wahyu. Sudah waktunya Tuhan yang perang, kita sudah tidak ikut. Nah, ini pengertian Kristen yang baru-baru sekarang melalui media ini, banyak Kristen-Kristen yang bisa asal khotbah, baca sedikit, mau terkenal, saudara. Begitu banyak kita campur aduk, ada yang hebat tidak muncul, ada yang hebat muncul, ada yang tidak hebat memuncul, dan sebagainya. Sehingga kita sekarang bingung. Kasihan gereja ini atau jemaat yang salah mendengarkannya, yang tidak mengerti, akhirnya tambah tersesat. Media ini cukup bagus, tetapi akan membuat saudara kegaduhan, ya, saling hujat, saling menghakimi, saling berkelahi, karena semua orang cari popularitas, lupa dengan ajaran Tuhan bahwa siapa yang mencari hormat manusia akan dibenci Tuhan. Saya mulai dulu dengan perang pertama, yaitu perang hybrid. Apa itu, Pak, perang hybrid? Yaitu yang kita hadapi sekarang adalah perang hybrid. Perang hybrid itu boleh dikatakan adalah perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Loh, kapan itu, Pak, perang dunia ketiga? Apakah dunia ini akan hancur? Tidak akan hancur, saudara. Perangnya itu memang banyak korban, tapi tidak hancur.
Karena itu kita masih belum, saudara, belum kiamat. Itu kiamat-kiamat kecil saja. Apa itu perang dunia ketiga, Pak? Perang hybrid itu adalah perang sekarang yang ada di Rusia sama Ukraina. Itu perang dunia ketiga, yaitu Rusia melawan negara-negara barat yang disebut NATO plus Amerika dan teman-temannya, termasuk Jepang, Korea, ya, termasuk yang lain-lain yang pro Amerika. Loh, tapi mereka kan nggak ngirim pasukan. Saudara bayangkan, Ukraina itu punya rakyat berapa puluh juta. Jadi tidak perlu Amerika sama NATO mengirim 500.000 pasukan. Tapi cukup dia kirim senjata dari 50 negara. Ini kirim senjata semua ke sana. Berbagai macam senjata dan instruktur, termasuk pejuang-pejuang pasukan asing, yaitu pasukan khusus-khusus dari setiap negara, entah berapa ratus itu, saudara, kemudian ditugaskan ke sana, tapi dengan catatan sepertinya sudah pensiun. Jadi itulah, saudara. Jadi seandainya saya pasukan khusus, saya ditugaskan berapa ratus orang, mungkin dari pasukan udara, pasukan amfibi, tank, atom, dan semuanya senjata, itu dikirim ke sana. 50 negara itu berapa? Alasannya bahwa saya pasukan asing bayaran. Dan saya sudah pensiun dalam usia 27 tahun. Kan lucu. Mana ada pasukan khusus umur 27 sudah pensiun. Nah ini kenapa? Karena Rusia bilang, kalau sampai ada pasukan yang masih tugas dan dikirim, berarti negara itu ikut berperang. Caranya lain sekarang. Jadi di sinilah Rusia melawan semua negara. Dan perangnya cuma ada di Ukraina. Yaitu dari negara barat melawan Rusia. Anggap aja Rusia ini dibantu oleh yang musuhi barat. Tetapi tidak dengan senjata, tapi tidak dengan pasukan. Nanti itu kita lihat, saudara. Loh, kok bisa seperti itu? Bagaimana ceritanya? Nah, inilah perang campuran. Perubahan kekuasaan. Perubahan, saudara, yaitu rolling power, di mana NATO, Amerika, dan sebagainya yang menguasai dan membela Israel dan sebagainya, ini akan terjadi perubahan rolling power. Seperti zamannya Romawi, ganti, dan sebagainya. Ini rolling power. Dan super cycle. Super cycle itu apa? Yaitu harga komoditi akan naik pesat semuanya, dan semuanya. Saudara, ini saudara saya kasih pandangan karena ada orang-orang yang harus mengerti seperti ini. Jangan cuma baca berita melalui WA saja. Kalau tidak mengerti, ya nggak apa-apa, pelan-pelan saya ceritakan. Nah inilah, saudara, perang pandangan. Pandangan apa itu perangnya? Pandangan dari Amerika sekarang mengajak dunia bahwa tatanan dunia berdasarkan aturan. Yaitu aturan menurut aturan mereka. Contohnya Indonesia, begitu dia mulai tidak kirim nikel secara mentah, mulai dilaporkan WTO dan sebagainya. Jadi aturannya mereka melawan tatanan dunia berdasarkan keadilan dan saling menghormati, dikepalai oleh Rusia dan negara Tiongkok. Jadi disinilah sekarang saudara perang hybrid itu. Nah perang hybrid ini boleh dikatakan saudara, yaitu hegemoni melawan saudara yang mereka katakan itu demokrasi melawan kekuasaan orang yang semena-mena begitu. Dan dia mencap yang tidak grup Amerika seperti itu. Nah, kalau kita terus lihat tentang perang saudara perang hybrid ini, yaitu saya agak istilah sedikit saudara karena yang ini adalah cukup panjang sekali. Yaitu Amerika dengan mengatur dunia melalui sistem namanya unipolar. Sekarang dunia tidak mau semua, termasuk Arab Saudi, Indonesia, Afrika, semua takut semua. Sekarang ingin merubah multipolar, artinya tidak boleh satu negara dari barat ini yang mengatur dunia, tetapi harus semua rame-rame. Itu multipolar. Makanya saudara lihat kejadian demi kejadian sekarang ini mulai. Dimulai dari mana saudara? Dimulai dari perang dagang.
antara Tiongkok dan Amerika. Amerika terkejut karena ada negara yang berani melawan dia, yaitu Tiongkok. Ternyata perang dagang dimenangkan oleh Tiongkok. Setelah perang dagang ini muncul, yaitu saudara, perang virus atau wabah. Muncullah COVID ini yang saling menunjuk, saudara lihat. Dan COVID ini sebelum kejadian tahun 2019, ya itu keluarga saya, anak saya mendapatkan visi Desember tahun 2019 bahwa akan ada banyak orang mati di seluruh dunia dan akan terjadi kehebohan dan sebagainya. Saat itu saya mulai khotbah tentang bahwa ada wabah COVID yang seluruh dunia akan mati. Sampai bulan 3 itu saya masukkan di TikTok maupun sudah saya masukkan di YouTube. Tetapi orang tenang semuanya, gitu. Karena banyak media yang ngomong macam-macam, saudara. Orang sudah tidak mencari kebenaran, tidak berjaga-jaga, menganggap remeh. Lebih baik, saudara, kalau ada bencana walaupun tidak terjadi, kita berjaga-jaga. Kalau ada berkat, kita nggak usah pusing, kita pun dapat, gitu. Dan akhirnya sampai bulan 3, saya tidak lagi khotbah itu, padahal saya keliling Indonesia, tapi tidak semua kota. Akhirnya bulan 3 lockdown. Dan lockdown itu kemudian muncul lagi, saudara. Yaitu yang kejadian perang dagang itu dan COVID. Kemudian saudara lihat itu, yaitu perang di Ukraina. Saya masukkan juga di YouTube maupun di TikTok. Sejak tahun lalu sampai tahun ini, awal tahun, saya katakan itu akan perang habis-habisan, yaitu perang komoditi, perang mata uang, perang media, perang pangan, dan perang, saudara, semuanya masuk di situ. Dan ini terjadi. Akhirnya dapat nubuatan bulan 3. Dari juga orang yang sama, keluarga saya juga, bahwa akan ada badai ekonomi kelak dari barat menyapu seluruh dunia. Itulah kemudian inflasi. Itu saya bicarakan di bulan 4, saudara. Sebelum ada orang bicara, termasuk perang pangan, perang energi, perang mata uang. Yang nonton cukup banyak, sampai 350.000. Ya, itu bukan satu kebanggaan. Belum tentu mereka juga percaya. Nah, di situ saudara sudah dikasih tahu. Sebenarnya semua itu Tuhan sudah atur. Inilah yang namanya perang hybrid, saudara. Nah, perang komoditi, perang mata uang. Kenapa sampai seperti itu? Kalau saya cerita, mungkin saudara satu-satu akan keluar dari mana ini, dari Zoom. Karena itu belum tentu saudara senang. Dunia sekarang sudah tidak memakai, pelan-pelan akan membuang cadangan mata uangnya dari dolar ke mata uang yang lain, yaitu rubel maupun yuan. Termasuk Arab Saudi sudah berani melawan Amerika. Amerika meminta dia untuk produksi minyak lebih banyak supaya menekan inflasi. Tetapi OPEC dan Arab Saudi justru mengurangi, bukan menambah. Sehingga Amerika marah. Kok berani kamu melawan saya? Indonesia sekarang melawan, India melawan, Turki melawan. Dia bingung Amerika. Ini kesabat. Kalau saya melihat itu, Amerika sudah kehilangan pengaruhnya. Loh, kenapa seperti ini, Pak Fengki? Kok politik? Saya tidak bicara politik. Saya bicara pengaruh global. Ini akan masuk di dalam perang Harmagedon. Ini saya langsung potong aja supaya cepat. Kenapa kok bisa seperti ini, Pak Fengki? Karena ini adalah perang Harmagedon. Harmagedon itu akan terjadi perang antara Israel dengan negara-negara sekitarnya. Kenapa seperti itu? Karena Amerika dan Barat sudah kehilangan wibawanya. Karena mereka itu dengan politik dagangnya, hegemoninya, kolonialisme yang disebut, saudara, yaitu neokolim. Neokolim itu apa? Neokolonialisme dan imperialisme. Apa itu? Tidak melalui penjajahan secara fisik, tapi secara mata uang. Dolar dicetak begitu banyak terus. Dia, saudara, tidak sama euro. Dicetak terus. 2 tahun yang lalu aja, dolar dicetak 5 triliun dolar US loh. Belum euronya. Kenapa, saudara? Supaya semua orang pakai dolar, Amerika tetap berjaya. Tetapi sekarang orang buang dolar semuanya. Negara-negara cadangan dolarnya habis. Maksudnya dibuang pelan-pelan. Sehingga sekarang Amerika dan Eropa akan perang habis-habisan. Baik itu Tiongkok diadu sama Taiwan, Indonesia, Australia,
nanti Korea sama Korea Selatan, Jepang, belum nanti yang lain-lainnya diadu perang. Supaya waktu perang itu, saudara, orang membutuhkan dolar. Karena kalau tidak terjadi sampai kalah di Rusia ini maupun sampai dunia ini 1 tahun lagi perang seperti ini, maka Barat sama Amerika itu kehilangan peluang. Dolar pernah ditinggalkan, euro ditinggalkan, mereka bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena dolar yang begitu banyak, kurang lebih yang sudah beredar itu hampir 100 triliun dolar seluruh dunia ini, termasuk cadangan. Dengan semakinnya negara berkembang, pasti dia membutuhkan cadangan dolar. Sekarang orang buang cadangannya pelan-pelan. Indonesia dengan Singapura, Bangkok, Korea, Jepang, Malaysia, Cina, dia sudah pakai mata uang LCS. LCS, saudara, itu local currency settlement. Artinya antara mata uang rupiah dengan Singapura, rupiah dengan yuan, rupiah dengan yen, dan sebagainya terus seperti ini. Meninggalkan dolar. Supaya tidak langsung transit ke dolar, dari dolar balik ke Singapura. Singapura nanti dolar, balik ke rupiah. Itu akan bisa disanksi sama Amerika. Uangnya diambil. Nah, inilah yang terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena, saudara, nanti pada saat Israel ini, yang sekarang ini terjadi perang-perang ini kan dibantu sama Amerika, Eropa. Kalau dia ngomong apa saja berarti benar. Yang salah dibenarkan bisa, yang benar salahkan juga bisa. Contohnya Venezuela. Dia menganggap ini negara teroris. Dia anggap yang Guaido itu saingannya itu presiden yang sesungguhnya yang disalimi. Maksudnya yang pemilihannya disalahkan gitu, saudara. Tetapi sekarang dia butuh minyak. Venezuela dibenarkan. Kan jadi bingung sekarang ini. Kembali lagi perang Harmageddon. Karena Israel kemudian tidak dibantu lagi Amerika sama Eropa. Bingung dia. Karena dunia sudah, dia tidak punya kekuatan lagi. Akhirnya dia menjerit kepada Tuhan. Dan ketika dia menjerit kepada Tuhan, itulah kemudian Tuhan datang. Tapi kita sudah diangkat. Yang tertinggal sama Israel itu bertobat. Perang Harmageddon. Nah, kalau kita mau melihat perang Harmageddon, kita lihat beberapa ayat dulu. Mungkin ini tidak akan habis, saudara. Saya mungkin tinggal 10 menit lagi. Zakaria 14 ayat 3 dan 4. Zakaria 14 ayat 3 dan 4. Saya bacakan aja. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem. Di sebelah timur Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Itu dikatakan perjanjian lama. Tuhan akan turun yang namanya Yahweh itu. Ternyata Yahweh itu Yesus. Sehingga pelajaran-pelajaran tentang saksi Yehova maupun Yahweh ini menjadi kurang berlaku. Karena Yahweh itu dia katakan bahwa bukan Tuhan Yesus. Ternyata yang turun nanti itu Yahweh, ternyata Tuhan Yesus sendiri. Karena dikatakan Tuhan itu bahasa aslinya Yahweh, Yahweh. Dan itu Yesus sendiri, saudara. Berarti Yesus itulah Yahweh itu. Tetapi sekarang ditolak oleh saksi Yehova maupun orang yang percaya tentang Yahweh. Nah, kita lihat terus saja Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Waktu Yesus, saudara, bangkit dan kemudian dia naik ke surga melalui Bukit Zaitun. Apa yang terjadi? Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, yaitu malaikat. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi yang dikatakan perjanjian lama. Kata Tuhan Yahweh itu, yang datang di Bukit Zaitun akan terbelah jadi dua. Itu digenapi pada saat Yesus naik ke surga. Dua malaikat berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu naik ke atas?
Yesus yang naik cara demikian dari Bukit Zaitun, dia akan datang dengan cara yang sama menginjak Bukit Zaitun. Yesus itulah Tuhan, tidak ada yang lain. Saudara, jangan sampai iman kita mulai terbelah atau mulai, saudara, ini berbahaya karena banyak pandangan-pandangan. Kalau saudara, ya, kalau tidak belajar bisa berbahaya. Karena ini, saudara, ini adu kebenaran dengan penyesatan atau saudara dengan hal-hal yang dongeng-dongeng. Dan inilah Yesus. Dan apa yang terjadi di dalam kitab Wahyu. Saudara, bisa kita lihat kitab Wahyu. Jadi disebut perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16. Saya bacakan. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Harmagedon itu, saudara, di lembah Yisrael, yaitu di Israel Utara. Kalau saudara lihat dari Gunung Tabor, itu saudara bisa lihat yang hijau yang subur. Kalau dari Bukit Karmel, saudara bisa melihat itu juga yang hijau. Nah, itu sudah di situ sudah ada lapangan terbang, sudah ada senjata-senjata ditanam, karena Israel tahu bahwa akan terjadi perang Harmagedon. Perang Harmagedon itu Israel sudah tidak lagi berharap Amerika, karena Amerika hilang pengaruhnya. Sehingga ketika dia perang, Amerika nggak bisa ikut campur, sama seperti Irak, Afghanistan, dia meninggalkan begitu saja. Sama dia janji sama Ukraina, kalau kamu perang sama Rusia, aku bantu. Begitu perang ditinggal, cuma dikirim senjata. Dikirim senjata itu pun hutang. Hutang, saudara. Jadi Ukraina itu hancur, hutang terus. Senjata tambah hancur, tambah hancur, tambah hancur. Saudara, hutangnya tambah numpuk. Nah, inilah politik-politik. Kenapa Ukraina sama Rusia itu satu ras, satu bangsa. Demikian antara Tiongkok dengan Taiwan mau diadu, mungkin negara Indonesia juga akan diadu, dan suatu saat Indonesia akan diadu, entah setelah pemilu atau pada saat pemilu, sehingga terjadilah perpecahan bangsa ini. Sehingga bangsa ini akan terpecah, negara ini akan terpecah, sudah saya tulis di dalam buku saya, Bergaul atau Berdoa. Itu pada tahun 2001, saudara. Bahwa ketika ibu kota ada di Kalimantan, Balikpapan, saat itulah kemudian perpecahan itu terjadi. Kenapa? Karena Amerika harus dolarnya dipakai. Tetapi sekarang pelan-pelan hilang. Tetapi yang korban Indonesia, korban beberapa negara. Itulah yang disebut perang Harmagedon, saudara. Jadi jangan saudara berkata, oh, Pak Fengki ini pro sana pro sini. Tidak ada pro kiri kanan. Saya ini mengamati ekonomi, mengamati politik, mengamati firman Allah. Karena saya mendalami firman Tuhan, saya mendalami akhir zaman, karena saya dapat pernyataan, penglihatan untuk pengangkatan. Sehingga saya itu mempelajari semuanya kejadian. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan. Saudara bisa lihat di TikTok, mau saudara di YouTube. Sejak yang lalu saya sudah katakan rolling power, dan itu pergantian kekuasaan, dan perang komoditi, dan sebagainya. Dan kan saya katakan, Amerika pengaruhnya hilang, dolar akan semakin begini. Loh, Pak Fengki kok nggak suka seperti itu? Saya tidak pro Amerika. Saya tidak kontra. Dulu saya orang paling suka Amerika, saudara. Karena saya anggap negara Kristen. Tetapi setelah saya melihat akhir zaman, Amerika kehilangan kekristenannya. Karena mereka kembali kepada Mammon. Karena dia lakukan politik itu bukan tujuannya untuk Kristen. Justru dia untuk ekonomi dia. Bahkan negara Kristen pun dipecah, diadu domba. Nah, inilah saudara sedikit tentang saudara kenapa akan terjadi perang Harmagedon tidak lama lagi setelah. Kenapa? Karena inilah pengaruh dari perang hybrid ini akan mempengaruhi seperti itu. Saudara, inilah mungkin saya sampai di sini dulu. Saya tidak bisa meneruskan. Nanti saya khawatir saudara akan menjadi bingung karena ini pandangannya cukup luas. Oke, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami kenal dalam nama Yesus, supaya setiap kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kami melihat tanda-tanda zaman, supaya kami menjadi arif dan bijaksana, sehingga kami melihat bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh Mammon dan ekonomi, sehingga Tuhan menghalalkan semua cara termasuk di gereja, di negara, dimanapun juga. Biar setiap kami Tuhan kembali, bukan mencari gereja, bukan mencari jabatan, bukan mencari kedudukan, mencari gedung yang megah, tapi mencari Tuhan dan firman Tuhan.
supaya hidup kami yang fana ini diisi dengan yang kekal, yaitu firman Allah, Yesus, Roh Kudus. Biarlah Tuhan, kami ini tubuh yang jasmani duniawi yang bisa mati ini pelan-pelan diproses melalui tubuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih memberkati umatmu di tempat ini, biar mereka mulai sadar dan mengerti sedikit demi sedikit tentang apa yang terjadi di dunia, perang hybrid sampai dengan perang Harmagedon. Karena saat ini Tuhan, banyak orang bingung kenapa perang ini, kenapa perang itu, pro sana, pro sini, sehingga kami terjadi kekacauan, tapi sebenarnya Engkau sudah melihat semuanya, dan tanda-tanda itu jelas. Sehingga setiap orang boleh berjaga-jaga. Bukan Tuhan mempro sana, pro sini, tetapi berjaga-jaga. Karena waktunya sudah genap. Apakah pelayanan kami, apakah ibadah kami, itu membawa kami bisa diangkat pada saat pengangkatan. Itulah yang perlu kami renungkan saat ini. Sehingga kami ingin memperbaiki diri kami. Supaya ajaran Yesus, karakter Kristus, boleh ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati persekutuan doa keset ini, memberkati semua yang terlibat di dalamnya, dan jemaat yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Fengki atas pujiannya, atas firman Tuhan, atas khotbahnya malam hari ini. Dan saya ini mohon maaf ya, saya jadi host malam ini kayaknya kacau. Karena mendadak lampu mati juga, ada konslet. Jadi saya harus keluar halaman depan. Nah ini, jadi kamera saya ini gelap-gelap ini karena saya ada di halaman depan. Terima kasih Pak Fengki. Mungkin dari para jemaat ada yang ingin kita masuk ke Q&A nih sekarang, Pak Fengki. Ya. Question and answer. Mungkin dari Bapak Ibu para jemaat dari PDKZ ada yang mau bertanya kepada Pastor Fengki. Waktu dipersilakan. Ibu Dia. Ya, Pak Rudi. Iya. Ini saya minta bantuannya. Mungkin ada yang raise hand, saya nggak bisa lihat ini ya. Boleh. Ini banyak biasa kan kita jarang-jarang ya mendengar tentang akhir zaman, ini luar biasa. Jadi memang kita ini selalu harus berjaga-jaga, usahakan kita ini masuk dalam pengangkatan. Betul begitu ya Pastor Fengki? Karena kalau enggak, apakah kita tahan nih kita masuk di dalam orang yang ketinggalan? Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya lebih lanjut. Karena ini pengajarannya dalam banget ya. Enggak setiap saat kita bisa dengerin tentang khotbah akhir zaman seperti ini. Ya Bu Dia, ini berat sekali. Mungkin ada dari saya dulu bisa ya? Saya ada pertanyaan kepada Pak Fengki ya? Boleh, langsung aja Bapak. Iya, Pastor Fengki, ini ada fenomena ya dari beberapa hamba Tuhan yang saya tahu, mereka tuh bilang begini loh, Tuhan Yesus itu akan datang kembali itu sudah terjadi gitu loh. Jadi sekarang ini itu Tuhan Yesus sudah ada di dunia ini. Itu beberapa dari hamba Tuhan ya yang sampai ke telinga saya. Ini bagaimana kira-kira ya Pastor Fengki ya? Mungkin ada pencerahan. Terima kasih. Ya, itu jadi gini, itu di dalam akhir zaman yang dikatakan 1000 tahun. Itu ada yang menyebutkan sudah terjadi, ada yang menyebutkan belum terjadi. Dan kelompok Pentakosta Karismatik menyatakan belum terjadi. Dan sebaliknya yang lain sudah terjadi. Itu dibawa oleh negara Eropa. Mengapa dia sampai katakan demikian? Karena dia mengatakan bahwa Tuhan sudah datang, dan inilah zaman 1000 tahun kita, gitu ya, 1000 tahun kita, bahwa kita memerintah sehingga orang Barat sama Amerika ini berkuasa ingin menguasai dunia dengan cara-cara seperti itu. Karena dia punya pandangan bahwa inilah sudah zaman 1000 tahun, sehingga para orang-orang yang punya pandangan ini, termasuk orang-orang yang Barat ini, Amerika termasuk yang Barat ini, saudara, dia menguasai dunia dengan memaksakan kehendak seperti ini. Karena apa? Karena dia punya pandangan ini 1000 tahun waktunya kita memerintah. Demikian juga ada pandangan bahwa Yesus sudah datang. Ini sudah banyak terjadi di mana-mana. Bahkan itu juga saya dengar juga dari 7 tahun lalu itu di Jakarta sudah ada pengajaran seperti itu. Dan yang dapat itu dan yang bisa percaya itu justru orang-orang kaya.
saya kenal itu juga. Nah, orang kaya ini kan sangat berpengaruh karena kita orang Kristen itu kan lihat orang kaya. Kalau orang kaya datang di satu gereja konglomerat, ngomong apa saja dianggap benar. Bahkan mungkin kalau dia mau buang angin pun, kalau dia ngomong harum, ya semua orang ngomong harum, saudara. Tapi kalau kebenaran, mereka katakan siapa yang khotbah? Oh, pendeta ini orang belum tentu kaya kok. Jadi orang kaya mungkin lebih dihormati daripada seorang pendeta yang biasa. Jadi di sini ke saudara kita nggak usah tanggapin bahwa Yesus sudah datang atau tidak datang, buktinya apa? Firman Tuhan saudara sudah mengatakan kalau dia datang itu sudah pasti sudah zamannya sudah berhenti semuanya. Kalau dia datang berarti saudara tidak ada pengangkatan. Apa yang dikatakan Yesus bahwa 2 orang akan diangkat, 1 ditinggal. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus baru ketika nafiri Allah dibunyikan, maka ya orang yang mati pertama kali akan dibangkitkan dan dalam sekejap mata maka yang hidup akan diangkat dan berubah tubuhnya dan menjadi tubuh kemuliaan. Bagaimana ayat-ayat seperti itu gitu. Bagaimana Yesus katakan bahwa dia akan datang di Bukit Zaitun akan terbelah jadi 2. Apakah sudah terbelah jadi 2 Bukit Zaitun itu? Bukit Zaitun sekarang ini dikosongkan oleh Israel, dulu dikuasai oleh orang-orang Palestina, yaitu Arab dari Yordania. Sekarang pelan-pelan dikosongkan ya. Karena mereka percaya nanti kalau mereka kejepit, Yesus, Tuhan Yahweh, dia tidak percaya Yesus ya. Dia percaya Tuhan Yahweh itu akan di Bukit Zaitun terbelah jadi 2. Sehingga menolong mereka waktu perang Armageddon. Jadi saya bingung, orang yang nggak percaya Yesus, percaya bahwa Tuhan akan datang, orang yang percaya Yesus, nggak percaya ajaran Yesus, bahwa dia akan datang pengangkatan, malah dia ngomong sudah datang. Jadi kita kan jadi bingung. Malaikat Tuhan juga berkata bahwa dia akan datang dengan cara yang sama di Bukit Zaitun. Jadi, saudara, saya tidak bisa menjawab karena itu punya pandangan masing-masing. Saya kembali ke back to Jesus teaching saja. Segala sesuatu tafsiran Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kalau bertolak belakang dengan ajaran Yesus, karena dia adalah sang firman yang telah jadi manusia. Dan ketika dia nubuatkan baik Allah akan roboh, terjadi roboh. Saudara, runtuh. Terus kita mau percaya apa lagi? Kalau kita percaya Perjanjian Lama yang ditulis oleh Yesus, tetapi saudara kita tidak mencocokkan dengan ajaran Yesus, celaka. Karena kita menafsirkan sendiri. Karena murid-murid Yesus itu, saudara, mengambil ajaran Yesus. Cuma kita menafsirkan dengan cara yang berbeda. Kita menafsirkan harus mengambil dasar ajaran Yesus. Makanya di gereja saya diajarkan ada 5 pilar. Back to Jesus teaching, mega project karakter Kristus, bukan mega church walaupun ada, misi, pemuridan regenerasi, dan kasih. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, Pastor Franky, terima kasih. Wah, luar biasa. Pertanyaan saya satu, jawabannya begitu panjang lebar dan mencerahkan saya. Saya sangat terberkati. Terima kasih, Pastor Franky. Ya, Kembali ke, terima kasih Pak Franky, Tuhan berkati. Ibu Dia, mungkin ada dari jemaat, apa Ibu mau bertanya, silakan. Atau Ya, Ibu Dia sendiri mungkin. Ya, terima kasih. Iya Pak, Pastor Franky, berarti kan memang semua back to the Bible ya. Kalau Bible mengajarkan seperti itu, ada orang ngomong pendapat apapun saja ya, balik lagi, Bible benar nggak sesuai dengan Alkitab nggak begitu ya Pak? Karena memang kan runtutannya ya, pada kedatangan Yesus seperti tadi Pastor Franky jelaskan ya. Jadi ada tahap-tahapnya. Kalau orang ngomong Yesus sudah datang sekarang, padahal ya memang jelas-jelas belum ya, Pastor Franky. Ya, seperti itulah kurang lebih. Untuk itu bukan mungkin ya, mohon kiat-kiat apa yang perlu dipersiapkan bagi anak-anak Tuhan supaya menjelang kedatangan Tuhan ini kerinduan kita semua bisa diangkat. Karena kalau belum nggak terangkat, apakah kuat tahan kita tetap setia seperti itu ya? Kiat-kiatnya gimana, Pastor Franky, untuk kita menghadapi? Ya, kembali lagi di gereja itu cari Tuhan atau cari gereja, cari kedudukan atau cari Tuhan atau cari firman, ya. Cari kehormatan atau cari kemegahan atau cari kebenaran. Kebanyakan kalau kita sebagai pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan, saya mengundang orang lebih banyak dengan cara-cara
benar ataupun tidak benar, dunia ataupun firman Tuhan. Tetapi kalau saya mengundang orang, tapi saya tidak mengundang Tuhan, berarti orang yang datang di gereja saya berbondong-bondong itu mencari saya. Dan saya akan menikmati fasilitas itu karena saya butuh uang, per bulan masuk ke tangan saya, itu kan Pantai Kosta ya. Terus saya dapat pujian, fasilitas, rumah mewah, dan semuanya. Tetapi kalau saya mengundang Tuhan, terlebih dahulu hidup saya menjadi rumah Tuhan, kemudian saya mengundang orang datang di gereja, berarti saya akan mengundang mereka bukan ke gereja, tapi mengundang mereka datang kepada Tuhan. Intinya seperti itu aja. Jadi pengkhotbah itu mengundang Tuhan atau hanya mengundang jemaat. Mencari Tuhan atau mencari jemaat. Jemaat itu dikatakan dari Tuhan Yesus sendiri bahwa dia akan kirim jemaat itu. Saudara, berarti gereja itu jodoh-jodohan saja, tidak bisa dipaksakan. Jadi banyak dipanggil, sedikit dipilih. Itu dari versi pelayan Tuhan. Kalau kita pelajari akhir zaman kan ada 4 hal saja. Di Matius 24-25. Pertama, waktu pengangkatan itu setelah dibawanya itu hamba yang baik, hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang rajin. Dan hamba uang, hamba upan, atau hamba sesungguhnya. Itu. Kemudian dibawanya lagi, Matius 25. Gadis bijaksana atau gadis bodoh yang berjaga-jaga. Sama-sama ke gereja, sama-sama tahu, dengar semuanya. Dan yang ketiga, pengembangan talenta. Matius 25 di bawahnya lagi. Apakah kita mengembangkan talenta? Apakah kita ini, saudara, kita ini terus kembangkan, ini kita punya bisnis, karir kita, profesi, nama kita. Bukan talenta kita. Dan yang terakhir adalah penghakiman terakhir. Apakah kita ini mau memberi Yesus, yaitu orang-orang yang menderita. Ketika lapar, ketika haus, telanjang, kita memberi pakaian, makan minum. Tidak, gereja sekarang mencari orang kaya. Gitu loh. Karena orang kaya yang memberi dia ini, apa namanya itu, kelebihan. Seharusnya gereja harus memberi kepada mereka-mereka yang susah. Nah, 4 itu saja kalau kita mau di akhir zaman yang Yesus berikan. Pertama tentang hamba itu mau baik apa enggak. Kedua tentang jemaat itu mau bijaksana atau bodoh. Yang ketiga, semua orang punya mau mengembangkan talenta atau dirinya atau namanya. Yang keempat, apakah pelayanan kita ini mencari orang-orang tertentu atau membantu orang-orang susah dengan kasih. Yesus katakan, ketika aku lapar dan sebagainya itu. Ya itu aja kurang lebih. Kalau panjang lebar terlalu luas sekali. Tadi dikatakan bahwa tubuh ini pelan-pelan melalui proses menjadi tubuh kemuliaan. Ya, terus kita yang bisa mati ya tubuh kita, daging dan hawa nafsu kita diganti dengan firman, Roh Kudus dan yang namanya Yesus itu sendiri yang kekal. Itulah kurang lebih. Silakan dikembangkan masing-masing. Baik, terima kasih banyak untuk pencerahannya, Pastor Franky. Barangkali Bapak Ibu masih ada kesempatan ya, Pak Rudi, 1 pertanyaan lagi ya. Ya, bisa. Masih ada waktu. Ya, satu question lagi. Ya, puji Tuhan, shalom, Pastor Franky. Shalom. Puji Tuhan, saya sangat diberkati sekali ya, sekalipun saya ibu rumah tangga dan seorang bunda. Tapi satu hal, dalam masa pandemi, saya mengikuti Zoom dan saya boleh bertumbuh seperti itu. Yang penting Yesus ya, apapun boleh terjadi, pokoknya kita menghidupi setiap firman yang kita dengar, kita baca. Dan puji Tuhan, saat ini sekalipun tubuh saya secara manusia kan agak kurang enak karena musim hujan. Tapi satu hal, puji Tuhan disegarkan, sekalipun seorang ibu, tapi dengan firman ini kita harus berjaga-jaga. Satu hal, saya bersyukur ya, saya selalu menghidupi firman Tuhan sehingga dulu sebelum waktu saya masih ada suami itu tidak seperti sekarang ini, saya lebih kuat, lebih strong, dan dalam masa pandemi saya mengikuti firman Tuhan, mengikuti Zoom, saya boleh bertumbuh dan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sekalipun sakit apapun tetap semangat. Dan saya bersyukur malam ini udah lama enggak ketemu Pastor Franky ya, dan saya bersyukur firmannya tuh pokoknya yang penting Yesus itu ya Pastor ya, yang penting Yesus ada di dalam hati kita,
setiap musim kehidupan, apapun dunia boleh bermacam-macam, tapi satu hal kita tetap di dalam Yesus. Ada kekuatan, ada sukacita, ada ketenangan. Dan puji Tuhan, saya sangat bersyukur, terima kasih untuk firman-firman yang dulu saya pernah dengar itu sampai sekarang pun nempel. Makanya gini, seperti kemarin pernah ya, dulu pernah. Saat ini tidak boleh main-main, ibarat kalau kita tuh naik pesawat, ketinggalan pesawat, sekalipun pakai high heel, kita harus cangking lari segera itu. Dan puji Tuhan itu sangat memberkati saya sampai sekarang nempel. Saat itu badan saya gemetar, saya mau bilang sama suami saya, yuk maju Pak melayan. Tapi kenapa tidak bisa cuma dia bertambah. Tapi puji Tuhan sekarang suami saya sudah di surga, dan puji Tuhan, kan firman Tuhan ada katakan di Mazmur, Roma berapa ya, 18 ayat berapa gitu. Hidup baik mati semua milik Tuhan. Jadi apapun keadaan dunia ini, satu hal Tuhan tetap cukupkan kita, Tuhan tetap kita mengucap syukur, kita hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenarannya, kita menghidupi setiap firman, masalah apapun boleh datang bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita Ya. pasti akan tenang dan damai. Dan saya bersyukur hanya intinya satu, Yesus yang di dalam hati kita, pikiran kita, apapun. Karena saya mulai praktek, dan puji Tuhan menghidupi setiap firman yang saya dengar, Ya. ini puji Tuhan, saya lebih aktif sekarang, mengikuti aktif. Puji Amin. Tuhan, terima kasih. Amin. Tuhan Amin. berkati, Ya. semakin luar Ya. biasa, semakin dipakai, semakin sehat ya Pastor. Tuhan berkati. Makasih. Ya, Thank terima you. kasih. Ya, Ibu. Ya, bukan pertanyaan ini ya. Kesaksian dari Ibu, ya. Bu Nunu. Terima kasih, Bu Nunu. Sekarang waktunya Pertanyaan. ya. Masih ada pertanyaan? Ibu Nunu, tidak ada pertanyaan ya, kesaksian aja tadi ya. Enggak ada pertanyaan karena Ya. kan sangat Pastor Frank itu khotbahnya tuh walaupun kelihatannya gini, tapi intinya pokoknya Yesus. Ya, Ya, kita juga terima harus kasih, terima Ya, kasih. juga kita Ya, harus Tuhan berkati. Terima Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, sama-sama, Tuhan berkati. Ibu dia mungkin waktu ya kayaknya ya kita ya, Iya, dikejar oleh waktu. kita mohon Pak Rudi ya untuk Ibu Mita menyanyikan sebuah lagu, setelah itu ditutup Pastor Franky untuk doa berkat. Oh ya, mohon Doa maaf, penutup dan doa berkat. jangan lupa yang baru pertama hadir mohon berikan nomor HP. Meninggalkan nomor HP. Nanti Kamis depan kita akan undang kembali. Ya, terima kasih. Silahkan Ibu Mita, setelah itu nanti doa penutup dan berkat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah Zoom malam hari ini. Kita akan naikkan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Dancing my soul, my Savior God to Thee. Say how great Thou art, how great Thou art. Yes, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib, ajaib Tuhan,
Pastor Franky. Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Buat setiap kami ini berjaga-jaga dan tetap di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Terima kasih memberkati kami semua. Kiranya berkat Tuhan turun kepada kita semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak satu pun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan memberkati, tidak satu pun yang bisa menolak atau menahannya. Tapi kerap kali hati kita yang tidak tahan uji. Ketika berkat datang, kita menjadi sibuk, kikir, dan kita menjadi arogan dan sebagainya. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, naik surga, menyediakan rumah, akan datang menjemput kita dan menghakimi. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, puji Tuhan. Shalom, terima kasih Pastor Franky, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Franky. Tuhan memberkati Pastor Franky. Tuhan memberkati. Adi, thank you, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Mita, Tuhan berkati. Semua ya. Adi, Terima kasih. Terima kasih semua. Antoni, God bless. Berkati Mita. Sampai ketemu lagi Bu Mita. Ya ya. Pak Helmut, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Terima di mana? Nunu, Tuhan berkati, terima kasih. Ya, selamat malam. Tuhan berkati. Thank you. Cifulien, terima kasih, Tuhan berkati. Thank you Yul, thank you Pak Hadi, thank you Ya, terima kasih Bu Lili, Cifulien. Thank you Pak Adi. Thank you Pak Terima kasih Rudi. Pak Hasan. Thank you ya Pak Hasan. Terima kasih Pak Franky. Ya, Terima kasih Pak Hasan. ya. Tuhan sudah memberkati kita semua. Amin. God bless. Ibu Rai. Juliana. Thank you, Cinunu. Ini loh, aku nih keringetan kabeh nih. Iya. Angin harus minggat. Apa? Masuk angin, Bu Nunu. Oh iya. Doakan nih. Iya. Iya. Pak Adi. Ya, terima kasih ya Bu. Pak. God bless you. Terima kasih, Bu Nunu. Tuhan berkati. Berkati. Malam. Pak Frank di mana sih? Di mana Pak Frank? Di Surabaya. Franky di mana? Singapura. Oh, Singapura. Iya. Oh, di rumah. Kenapa?